Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak dosen yang saya hormati, atau tutor pada matkul struktur data. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Tora Aditya Fatur Rahman, dengan NIM 05701839. Saya berasal dari jurusan Sistem Prodi Informasi dari UPBJJ Jakarta. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan tugas praktik yang terakhir, yaitu tugas yang ketiga ya, mengenai implementasi algoritma pencarian pada graf menggunakan metode DFS, dan BFS ya, menggunakan tentunya bahasa pemrograman Java. Nah, pada tugas ini saya akan menjelaskan tentang desain graf yang digunakan. Lalu ada source code programnya, proses pencarian secara rinci ya, semoga saja. Terus output yang dihasilkan itu seperti apa, serta analisis kompleksitas dari kedua algoritma tersebut. Nah, sebelum masuk program, saya akan menjelaskan graf yang digunakan ya. Nah, graf yang saya buat terdiri dari 10 node, yaitu ada A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan A9 ya. Nah, masing-masing node itu memiliki nilai seperti A0 sama dengan 10, A1 15, A2 20, A3 dia 25, A4 30, A5 35, A6 40, A7 45, A8 50, dan terakhir A9 55. Nah, hubungan antar node adalah seperti ya, A0 terhubung ke A1 dan A2, A1 terhubung ke A3 dan A4. Nah, A2 terhubung ke A5 dan A6, A3 terhubung ke A7, A5 terhubung ke A8, A6 terhubung ke A9 ya. Nah, target pencarian yang saya gunakan adalah nilai yaitu 50. Nah, nilai 50 berada pada node tadi yang saya sebutkan, yaitu A8 ya. Nah, nanti saya akan lampirkan pada file Word-nya ya. Ada file Word-nya nanti di situ penjelasan tentang kode programnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma DFS atau Depth First Search ya. DFS sendiri adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan prinsip menelusuri cabang terdalam terlebih dahulu sebelum kembali ke cabang sebelumnya. Nah, DFS biasanya menggunakan struktur data stack atau rekursi. Nah, pada program ini saya menggunakan metode rekursif ya. Nah, ketika fungsi DFS dipanggil, program akan yang pertama itu mengunjungi node saat ini, yang kedua mengecek apakah node tersebut adalah target, yang ketiga jika bukan target, node ditandai sebagai visited ya, yang keempat program kemudian mengunjungi tetangga yang belum pernah dikunjungi, yang kelima jika sudah mentok, program akan kembali atau melakukan backtracking. Nah, sekarang saya akan menjelaskan proses pencarian DFS. Nah, pencarian dimulai dari node A0. Nah, langkah pertama, A0 dikunjungi. Karena nilai A0 adalah 10 dan bukan target, program bergerak ke A1, program selanjutnya ya, atau tangganya. Terus langkah kedua, A1 dikunjungi, nilainya 15 sehingga belum sesuai target. Nah, program masuk lebih dalam ke A3. Lalu ketika A3 dikunjungi, nilainya 25, program masuk lagi ke A7. Nah, A7 habis itu dikunjungi, nah nilainya kan 45. Karena tidak memiliki anak lagi, program melakukan backtracking. Program kembali ke A1 lalu menuju A4. Nah, A4 dikunjungi namun bukan targetnya. Program kembali lagi ke A0, kemudian menuju A2, dari A2 menuju program node A5, dari A5 program menuju ke A8. Nah, di node A8 ditemukanlah nilai targetnya yaitu 50. Nah, karena sama dengan target pencarian, maka proses DFS berhenti di situ. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Lalu di sini kita lihat ya, di source code-nya terdapat beberapa bagian utama ya. Bagian pertama adalah class node. Apa class node? Class node yang menyimpan nama node, nilai node, dan daftar tetangga ya. Nah,
Bagian kedua adalah metode DFS. Nah, metode DFS menggunakan rekursif untuk melakukan pencarian. Terdapat struktur data hashed yang berfungsi menyimpan node yang sudah dikunjungi agar tidak terjadi pengulangan pencarian. Nah, di sini hash node-nya. Nah, oke. Nah, ini hash node-nya. Lalu dilihat, nah ini bagian tadi yang data node-nya ada A0 nilainya 10, A1 nilainya 15, A2 20, A3 25, A4 30, A5 35, A6 40, A7 45, A8 50, A9 55. Nah, nah ini dari fungsinya. Nah, ini yang hash tadi. Nah, jika kita run, maka hasilnya outputnya akan seperti ini. Nah, di sini lihat. Menguji A0 10, A1 15, A3 25, A7 45, A4 30, A2 20, A5 35, A8 50 lalu berhenti. Nah, target ditemukan pada A8. Nah, itu yang tadi saya jelaskan gimana sih sistemnya gitu. Nah, ini kalau di kodenya seperti ini nanti. Nah, segitu penjelasan dari DFS ya. Selanjutnya kita akan coba ke BFS ya. Sebelumnya saya komen dulu. Oke. BFS oke. Nah, sudah. Oke. Oke, berarti selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma BFS ya, atau breadth first search ya. Berbeda dengan DFS, BFS melakukan pencarian berdasarkan level. Nah, BFS menggunakan struktur data QW atau antrian. Prinsipnya gini, node yang masuk lebih dahulu ke antrian akan diproses lebih dahulu. Nah, karena BFS mencari berdasarkan level, algoritma ini sering digunakan untuk mencari jalur terpendek pada graf yang tidak berbobot. Nah, proses BFS dimulai dari A0 ya. Ya, BFS. Oke, ini ada error, kita ganti dulu. Ini BFS. Nah, oke. Ctrl S. Oke, udah. Oke. Nah, proses BFS dimulai dari 0. Level pertama A0 dikunjungi. Level kedua A1 dan A2 masuk ke antrian. Level ketiga A3, A4, A5 dan A6 masuk ke antrian. Lalu level keempat A7, A8 dan A9 masuk ke antrian juga. Nah, urutan pencarian BFS adalah jadi A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Nah, ketiga program sampai di A8 ditemukanlah nilai 50. Ya, ditemukanlah nilai 50. Sehingga pencarian berhenti ya. Nah, saya ganti posisi kamera. Oke. Nah, ditemukan angka 50. Di sini kita lihat source code-nya ya. Nah, pada sebentar. Pada program BFS terdapat QW ya yang digunakan untuk menyimpan node yang akan diproses. Nah, program mengambil node paling depan di antrian menggunakan metode poll. Metode poll. Ya, jangan memakai metode poll. Di sini QW. Nah, nih QW poll. Nah, oke. Nah, kemudian seluruh tetangga yang belum dikunjungi itu dimasukkan ke antrian menggunakan metode add. Nah, proses ini berlangsung hingga target ditemukan pada antrian kosong ya. Pada antrian kosong. Lalu berdasarkan analisa algoritma ya,
DFS itu memiliki BFS sorry, di sini kita lihat dulu ya hasilnya. Run file, compiling. Nah ini dia. Nah ini sesuai antrian nih. Nah dia berdasarkan level ya, itu bedanya dengan DFS ya. Nah menurut analisis saya ya, dari penjelasan DFS dan BFS yang disebutkan tadi, itu kalau DFS memiliki kompleksitas waktu ya, yaitu V plus E ya, dimana V adalah jumlah vertex atau node dan E adalah jumlah edge atau hubungan antar node ya. Sedangkan BFS juga punya kompleksitasnya sendiri ya, yaitu sama sih ya, buka kurung V plus E, itu karena setiap node dan edge hanya dikunjungi satu kali ya. Nah perbedaannya apa? Perbedaannya adalah BFS membutuhkan memori yang lebih besar karena menggunakan QW atau antrian. Nah perbandingannya apa? DFS menggunakan stack atau rekursi, menelusuri cabang terdalam terlebih dahulu, lalu lebih hemat memori. Nah kalau sedangkan BFS itu menggunakan antrian atau QW, menelusuri node berdasarkan level, terus cocok untuk mencari jalur terpendek. Nah gitu. Nah kedua algoritma memiliki fungsi yang berbeda tergantung kebutuhan sistem kita ya. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian presentasi tugas praktik 3 mengenai implementasi algoritma DFS dan BFS menggunakan bahasa pemrograman Java. Dari praktikum ini saya memahami bahwa proses pencarian pada struktur data graph menggunakan dua pendekatan yang berbeda, yaitu depth first search dan breadth first search ya. Nah segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dosen atau Bapak tutor. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun implementasi program. Saya tutup pada presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.